Alam yang membentang luas indahnya, disertai dengan tanah yang subur, laut yang luas, dan pulau yang amat banyak. Mentari menjadi saksinya. Di sanalah keragaman menyatu menjadi satu. Perbedaan yang dihormati, bukan didiskriminasi. Katanya, itulah negeriku, tanah airku, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Widiani. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu tradisi sosial budaya yang ada di Indonesia, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Terletak di Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi, Jawa Timur. Terdapat tradisi yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Tradisi kebo-keboan namanya. Nama kebo-keboan sendiri diambil dari bahasa daerah setempat yang berarti kerbau tiruan atau jadi-jadian. Dipilihnya hewan kerbau sebagai simbol dalam tradisi ini karena kerbau merupakan hewan yang dekat dengan kegiatan petani. Tradisi kebo-keboan diadakan setahun sekali, yakni pada bulan Suro, penanggalan kalender Jawa. Meskipun bernama kebo-keboan, namun tradisi ini tidak menggunakan kerbau sungguhan, melainkan kerbau tiruan yang diperankan oleh petani dan warga. Jumlah kebo-keboan yang ada dalam tradisi ini kurang lebih 18 orang. Orang yang memerankan kerbau ini akan bertingkah laku seperti kerbau yang sedang berada di sawah bersama petani. Tradisi kebo-keboan merupakan sebuah ungkapan rasa syukur warga kepada Tuhan atas panen yang melimpah serta sebagai perwujudan doa agar proses tanam dan panen tahun berikutnya berjalan dengan lancar. Dengan diadakannya tradisi ini, warga berharap kesejahteraan dapat terjaga dengan hasil panen yang mencukupi. Konon katanya, tradisi ini telah ada sejak abad ke-18. Munculnya tradisi kebo-keboan di Desa Alas Malang ini berawal dari wabah penyakit pagebluk atau wabah penyakit berbahaya yang disebabkan oleh kekuatan spiritual. Pada waktu itu, banyak warga terserang penyakit pagebluk, bahkan tanaman padi petani juga diserang hama. Akibatnya, banyak warga yang kelaparan dan meninggal. Melihat situasi ini, Mbah Karti sesepuh desa kala itu melakukan meditasi di sebuah bukit. Dari meditasinya, beliau mendapat wangsit yang isinya warga disarankan untuk menggelar syukuran desa dengan menggelar kebo-keboan. Kemudian, warga menggelar tradisi ini dan wabah pun menghilang. Sejak saat itu, tradisi kebo-keboan digelar dan diwariskan turun-temurun. Ritual yang dilakukan tiap bulan Suro penanggalan Jawa ini diawali dengan syukuran dan makan bersama di persimpangan jalan desa. Selanjutnya, dipimpin seorang tokoh adat setempat, manusia kerbau diarak mengelilingi 4 penjuru desa dengan iringan musik khas suku Using. Prosesi ini disebut Ider Bumi. Di sepanjang jalan, mereka berkubang, bergumul di lumpur dan bergulung-gulung.
Ritual ini diakhiri dengan membajak sawah dan menabur benih padi pada kerbau-kerbauan di petak sawah yang telah disediakan. Dalam prosesnya, benih padi yang nantinya ditabur oleh Dewi Sri akan banyak diperebutkan warga, karena diyakini bibitnya akan menghasilkan hasil panen yang lebih berlimpah. Tradisi ini tetap bertahan walaupun di era globalisasi, karena kesadaran masyarakatnya, juga peran pemerintah beserta lembaga adat yang ada yang selalu menjaga serta terus melestarikan tradisi ini. Walaupun begitu, telah terjadi beberapa perubahan dalam pelaksanaan ritual kebo-keboan ini akibat perubahan zaman. Salah satu perubahan yang terjadi yaitu fungsi dari tradisi kebo-keboan itu sendiri. Sekarang telah terjadi modernisasi ritual kebo-keboan sebagai bentuk komoditas pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, tradisi ini sudah masuk dalam program kerja pada bidang kebudayaan dan pariwisata oleh pemerintah Banyuwangi dan diikutsertakan dalam acara Banyuwangi Festival. Sejatinya, semua tradisi yang ada di seluruh Indonesia berhak dan harus dipertahankan serta dilestarikan. Dan itu adalah tugas serta tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Sekian video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum.